cara lebih lama untuk bisa ada dalam pujian penyembahan. Kita perlu tahu bahwa gereja kita adalah gereja yang DNA-nya adalah pujian penyembahan. Ya. Waktu bicara-bicara di ruang hamba Tuhan sama teman-teman, saya pernah bilang begini, teman-teman saya banyak yang sound engineer gitu, mereka pegang audio untuk beberapa gereja, dan kalau ditanya, dia bilang dia mengakui bahwa gerejanya Pak Niko itu, GBI, itu paling mudah. Begitu main musik, langsung enak. Kita nggak perlu sombong atau nggak perlu latihan, bukan. Tetapi saya tahu, gereja kita DNA-nya. Pak Niko, gembala sidang kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah. Dia akan mengimpartasikan panggilannya, urapannya kepada ketua rayon kepada gembala-gembala dan gembala kepada jemaat. Supaya jemaat yang terhisap, yang terserap, yang dipanggil di gereja ini juga menjadi penyembah-penyembah yang benar. Yang mau katakan amin. Saudara, ada gereja yang dipanggil dengan berdoa. Ada gereja yang dipanggil dengan mengajar. Ada gereja yang dipanggil dengan komsel. Saudara, masing-masing itu seperti tubuh, ada tangan, ada kaki, ada mata, ada hidung, ada telinga, dan sebagainya. Tapi gereja kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah benar. Oleh karena itu saudara, di tempat ini kita banyak dan sering menyembah Tuhan. Saudara, kita merencanakan dalam bulan depan, kita akan bersama-sama dengan jemaat. Dan saya ini mesti minta terus terang dukungan jemaat. Bukan dukungan apa-apa. Cuman dukungan kehadiran. Supaya kita pada satu hari, mungkin sebulan sekali bersama-sama kita ada menara doa yang sebulan sebanyak 4 kali ya saudara ya. 3 kali dengan jemaat, 1 kali dengan para hamba-hambanya. Ya, itu kita memuji menyembah. Tapi tidak bersama-sama. Saudara, saya rasakan kalau kita bersama-sama ada sebagian jemaat yang masih bengong. Masih lihat kiri, lihat kanan, bingung saudara. Ya, mau nyanyi kadang-kadang gak ngerti pakai bahasa Inggris, ya, pakai bahasa Indonesia gak hafal, dia lihat multimedia, dia lihat temennya, nah saudara. Tapi saya percaya, kalau kita lebih sering memuji menyembah saudara, dan nanti kita akan adakan 1 bulan 1 kali, kita memuji menyembah bersama-sama, saudara mau? Janji lo ya. Datang sama-sama, gak ada khotbah saudara, gak ada khotbah. Kita mengalir dalam pujian penyembahan. Kita gak tahu berapa lama, ya pasti maksimum 2 jam. Tapi kalau misalnya lebih cepat ya nggak ada masalah juga. Ya, jadi kita memuji menyembah. Saudara, biar saudara dan saya kita bersama-sama itu DNA gereja kita itu jadi betul-betul kelihatan saudara dalam pujian penyembahan. Ya, jadi saudara saya minta dukungan dari saudara, dari Bapak Ibu. Nanti kita akan tetapkan tanggalnya hari Rabu malam kita bersama-sama hanya memuji menyembah Tuhan dan berdoa. Ya, nanti kita ada temanya, berdoanya apa ya. Nah puji Tuhan, mari siapkan Alkitab kita di dalam kitab Lukas pasal yang ke-12. Pagi ini saya ingin kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang agak panjang. Karena ini saling terkait satu dengan yang lain, yaitu dari pasal 12 ayatnya yang ke-13, dari Lukas 12 ayat yang ke-13, dan kita akan membaca sampai dengan ayat yang ke-31. Wah, kelihatannya panjang, tetapi memang ini kait-mengait. Lukas pasal 12 ayat 13, ya kita akan baca secara bergantian. Saya berdoa, saya berharap supaya saudara konsentrasi cukup panjang. Anggap aja kita baca Alkitab pagi hari pada hari ini. Mungkin tadi pagi ada yang bangun belum baca Alkitab. Nah hari ini kita baca Alkitab bersama-sama. Perikopnya adalah orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. Saudara baca? Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu.
Ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Ayat 22. Sebab hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian. Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta pada jalan hidupnya? Perhatikanlah bunga bakung yang tidak memintal dan tidak menenun. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dengan segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi janganlah kamu mempersoalkan apa yang akan kamu makan dan atau apa yang akan kamu minum, dan janganlah cemas hatimu. Sama-sama kita baca. Tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan juga kepadamu. Katakan amin. Saudara, ketika Yesus memberitakan atau memberikan perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh, itu ada kaitannya dengan yang namanya hal kekhawatiran. Saudara, pertama kita mau lihat dulu kenapa orang kaya ini disebut bodoh, saudara. Biasanya yang namanya orang kaya harusnya pinter kan. Kenapa? Karena dia bisa cari uang, melebihi orang yang lain. Setiap orang punya kesempatan yang sama, 24 jam satu hari. Tapi ada orang yang sukses dan dia kaya, ada juga yang tidak. Jadi kita bisa kategorikan bahwa orang kaya mestinya minimal dia pinter. Minimal dia pandai gitu. Bisa mengelola, cerdik, lihai. Atau mungkin licik, saya nggak tahu. Tapi ya dia tidak bisa dikatakan bodoh. Dan saya pikir jarang orang yang berani ngatain orang kaya, kamu orang kaya yang bodoh. Ya. Tapi kenapa Tuhan memberikan perumpamaan yang agak unik, orang kaya yang bodoh. Saudara, saya mau katakan kepada saudara, menjadi kaya itu tidak salah. Katakan amin, saudara. Karena tokoh-tokoh Alkitab pun kaya, saudara. Abraham kaya, Ishak kaya, Yakub kaya, Daud kaya, Salomo kaya, rasul-rasul juga kaya, saudara. Mereka bisa membiayai penginjilannya keliling Eropa, keliling Asia Timur. Saudara, tapi kenapa diperkatakan ini orang kaya, tapi bodoh? Bukan berarti kalau kita kaya kita jadi bodoh. Enggak, saudara. Siapa yang mau jadi bodoh? Nggak ada yang mau kan? Jadi orang kaya, kita kaya maunya. Kalau bisa orang kaya yang pintar. Orang kaya yang smart gitu. Ya kan? Nah, ada masalah beberapa persoalan yang dimiliki oleh orang kaya ini, yang oleh Tuhan itu disebut bodoh. Dan kalau kita mau kaya, karena berkat Tuhan, seperti Amsal berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kalau kita mau seperti itu, kita perlu melihat atau membuang sikap-sikap ini. Yang pertama dalam ayat 15 dikatakan, katanya lagi kepada mereka.
sebelum dia kasih perumpamaan. Berjaga-jagalah dan waspadalah. Ya. Terhadap segala apa saudara? Ketamakan. Atau keserakahan. Saudara, ada satu sikap yang dimiliki oleh orang kaya ini. Menurut Tuhan, itu jadi bodoh. Kenapa? Dia sudah kaya, tapi dia serakah. Saya katakan sekali lagi, kaya tidak salah. Tapi ketika saudara serakah, maka kita menjadi bodoh di hadapan Tuhan. Saudara, ada seorang muda. Dia berniat membeli tanah karena dia main properti, saudara. Dia selalu kalau pedagang properti pasti mencari tanah yang paling baik. Dan harganya paling murah. Supaya bisa cuan. Betul? Kalau dijual. Saudara, dia ketemu satu wilayah yang cukup luas dimiliki oleh seorang tua. Dan dia berkata, Bapak bisa jual tanah ini? Bisa, boleh. Berapa harganya? Dikatakan 500.000. Wow, murah ya. Iya, tanah ini prospeknya baik. Saya boleh beli berapa banyak tanah ini? Oh, mudah saja. Anda kelilingi tanah saya ini, sebanyak yang Anda bisa kelilingi, maka sebanyak itu Anda bisa beli. Wah, langsung pemuda ini, sip, gitu kan. Mulailah tidak pakai tanya apa-apa lagi, langsung dia jalan, dia lari, saudara. Dia lari, dia kelilingin terus. Udah dia lari cukup, udah 1 hektar, 2 hektar. Waduh, ini kalau bisa lebih lagi nih asik nih, ya kan? Ini belum masih jam 3 nih, masih jam 2, lari lagi. Saudara. Lupa makan dia. Wah, udah 3 hektar, dia lari lagi, saudara. Sampai sore dia menghadap. Aduh, Pak, saya berhasil beli 5 hektar. Dia berhasil lari 5 hektar, saudara. Orang tua itu tersenyum. Bagus. Habis dia ngomong, saya berhasil lari 5 hektar, langsung roboh. Dek, jantungnya putus, saudara. Ya. Akhirnya yang dia bisa beli tanah cuman 1 kali 2. Untuk kuburan, saudara. Ya. Kenapa, saudara? Karena dia serakah. Karena dia kepengen sebanyak-banyaknya, saudara. 1 hektar gak cukup. Mau 2 hektar, mau 3 hektar, dan seterusnya, saudara. Ya. Jadi keserakahan itu, ketamakan itu, yang Tuhan berkata, waspadalah, berjaga-jagalah. Ya. Jadi ketamakan ini adalah satu sikap yang didasarkan atas keinginan yang berlebihan. Keinginan boleh, saudara. Kita punya keinginan. Tapi jangan sampai itu berlebihan. Jangan sampai tidak terkendali keinginan kita. Ya. Saya kalau melihat partner saya kadang-kadang cuma geleng-geleng kepala. Dia kalau ada hobi baru gitu ya. Terakhir hobi naik sepeda. Wah, dia tuh betul-betul dia bentokin istilahnya hobinya. Mulai sepeda, dia naik sepeda, mulai dari beli sepeda yang biasa, yang cukup mahal, udah jutaan, saudara. Sampai dia beli sepeda yang mereknya Ferrari, saudara. Itu diangkat cuma 1 tangan doang gini. 1 sepeda nih, saking entengnya, saudara. Bahannya tuh titanium. Sampai dia beli sepeda, kalau saudara yang hobi sepeda, Bianchi. Ya, Bianchi. Itu dirakit, saudara. Rangkanya itu, velgnya beda, bannya beda, rantainya beda, remnya beda, pedalnya beda, dan sebagainya. Asik sih memang. Ya. Jumlah-jumlah ada 10 sepeda, saudara. Saya tanya, dipakainya berapa banyak? Iya sih, ada beberapa sepeda gue gak pernah pakai. Saudara, lah bakal apa dibeli? Nah saudara, seperti ini saya gak tahu motivasinya apa. Ya. Tapi kira-kira seperti itu, ya tidak terkendali. Mau berlebihan, saudara. Ya. Nggak ada habis-habisnya. Tidak ada puasnya, saudara. Nah, ini ketamakan. Ketika ketamakan menyerang kita, ada dalam kita, ya itu yang akan terjadi, saudara. Dan akibatnya, saudara, kita tidak memperhatikan kemampuan kita. Seperti pemuda tadi.
Dia nggak memperhatikan kemampuan kesehatannya, jantungnya yang sudah lari sekian lama, dia tetap lari supaya dapat paling banyak. Lebih lagi, yang akhirnya putus saudara. Ya. Dan yang lebih parah kadang-kadang keserakahan itu bisa nyikut orang lain, melalaikan orang lain. Ya. Cara-cara dan sikap yang menghalalkan segala cara. Itu keserakahan saudara. Jadi Tuhan berkata bahwa ketika kita serakah, maka kita perlu hati-hati. Ini sikap yang tidak boleh kita miliki, saudara. Sebagai orang yang percaya. Makanya Tuhan berkata tadi saya katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Susah payah itu berarti sampai sedih, sampai menghancurkan segala yang lain, saudara. Itu tidak akan menambahi. Makanya salah satunya susah payah itu adalah ketamakan. Akibat ketamakan. Kita mau bersusah payah. Saya tidak berkata kepada saudara, saudara tidak perlu bekerja. Saudara hanya nongkrong-nongkrong, doa-doa saja. Tidak, saudara. Saudara harus bekerja dengan giat. Yang mau katakan amin. Ya. Nggak boleh males-malesan, nggak boleh. Saudara. Tapi ingat, jangan sampai serakah. Di dalam Alkitab ada seorang yang namanya Akan. A-K-H-A-N, Akan. Saudara, Akan ini salah satu pasukan dari pasukan Yosua. Ketika mereka menyerang Yeriko, Tuhan berpesan kepada Yosua, kamu boleh ambil barang-barang yang lain, cuman emas dan perak itu milikku. Khususkan untuk aku. Ya. Tentunya kalau dikhususkan untuk aku, bukan berarti Tuhan ambil hilang, enggak. Ada, disimpan pasti. Tapi tidak boleh dipakai oleh manusia. Tidak boleh dipakai oleh rakyat Israel. Saudara, ketika mereka menyerang, wah itu rakyat begitu banyak, jarahan begitu banyak bergelimpangan, mereka meraih semuanya, dan tentu banyak emas dan perak yang ditinggalkan oleh warga Yeriko. Mereka kumpulkan itu untuk Tuhan. Tetapi Akan ini serakah. Dia boleh ambil baju, dia boleh ambil kambing domba, dia boleh ambil yang lain, nggak apa-apa saudara. Tapi jangan emas dan perak. Saudara, dia ambil itu, dia simpan di dalam rumahnya. Saudara. Nggak ada yang tahu rakyat, tapi Tuhan tahu. Saudara. Dan akibat dari itu, Tuhan tidak menyertai dalam peperangan kota Ai, yang kota kecil, yang cuman musuhnya dengan 3.000 orang aja bisa kalah, tapi mereka justru kalah. Setelah ditanya ternyata Akan. Dia mengambil, karena serakah dikatakan, dia menyimpan, dia mengambil barang-barang yang dikhususkan untuk Tuhan. Saudara, ini hati-hati. Saya mau ngomong terang-terangan sama saudara. Banyak jemaat hamba Tuhan itu tidak mengembalikan perpuluhan. Motivasinya ingat, mungkin ada yang gak cukup, saya tahu. Tapi kalau sampai motivasinya serakah, motivasinya mau minta lebih, ini hati-hati. Ya, saya mau katakan, saya bukan berkata begini, gereja itu perlu uang, bukan. Ya, supaya saudara diberkati, saudara. Saudara, ada beberapa hal yang kita simpan, kita ambil, karena kita serakah. Kita semua cukup, kita bisa kasih, cuma sayang. Hati-hati saudara. Ya. Jadi pertama adalah ketamakan. Itulah yang membuat Tuhan berkata, orang kaya ini bodoh. Nah saudara, di sini dikatakan perumpamaan ini ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Saudara, kalau disebutkan tanahnya berlimpah-limpah hasilnya, itu pasti orang kaya tersebut ya menghasilkan karena berkat Tuhan. Karena urusan tanah itu urusan alam. Urusan alam adalah urusan pencipta. Tuhan yang memberikan kesuburan. Tuhan yang memberikan tumbuh. Saudara. Kalau saudara nanti punya kesempatan, di depan ada pengumuman, tadi saya lihat Pak Tony lagi pasang ya. Ke Israel berapa kali Pak? Cicil 24 kali. Itu pergi dulu baru nyicil apa
Nyicil dulu baru pergi. Yang enak sih pergi dulu baru nyicil ya. Pergi dulu. Kenapa enaknya? Nggak bayar belakangannya saya tahu. Pasti bukan 24 bulan, bisa 24 tahun. Kapan lunasnya? Nah, saudara, kalau saudara pergi ke kesempatan ke Israel, di situ ada Mesir dan Israel. Saudara, tanahnya sama, nyambung. Tetapi yang satu tandus, yang satu subur. Kalau zaman sekarang subur ya nggak heran karena ada pertanian yang canggih, perkebunan yang canggih dari Israel. Tapi zaman dulu belum ada itu semua. Tapi tetap aja yang namanya subur ya subur. Jadi saudara, di sini kita tahu bahwa orang kaya ini sebetulnya tergantung sama Tuhan. Karena tanahnya hasilnya berlimpah-limpah. Begitu. Saudara, percayalah kalau saudara ikut Tuhan, kekayaan itu bukan satu hal yang salah. Dan Tuhan ingin saudara dan saya menjadi kaya. Katakan amin, saudara. Gak usah malu, memang itu. Ya. Kemarin kan Pak Budianto bilang gini, kalau minta sama Tuhan, minta yang mentok sekalian. Jadi kalau gak dikasih, di bawahnya bisa dapat. Gitu, saudara ya. Minta yang mentok, bukan apa-apa, memang Tuhan, ya Tuhan yang kaya. Dia pengen anak-anaknya pun kaya. Tanda kutip nih. Bukan kaya seenaknya, bukan. Saudara, memang ketika kita ngerti bahwa kekayaan berkat Tuhan lah yang menjadikan kita kaya, kita tuh harus punya sikap yang benar, saudara. Saya dengan partner itu sering ngomong begini kalau kita ketemu sama-sama, kita membahas laporan keuangan, namanya RUPS gitu, Rapat Umum Pemegang Saham. Kadang-kadang kita melihat bahwa bisa aja rugi di berbagai bidang, ada untung berbagai bidang. Tapi ya satu, saya sudah partner dari mulai tahun 89, 90 gitu sampai hari ini. Kita mau untung, mau rugi, nggak pernah ribut. Banyak orang berpartner, untung ribut. Bagaimana kalau rugi, saudara? Untung aja ribut, saudara. Nah saudara, ini penting. Kalau kita menyadari bahwa kekayaan itu, keberhasilan itu dari Tuhan, maka kita tahu bahwa mau untung, mau rugi, kita nggak perlu ribut. Ya. Saya ingat dulu ketika tahun 91, saudara, di mana saya tuh waktu itu rumah tuh masih sewa, saudara, 48.000 satu bulan di rumah saya sekarang ini. Kemudian yang punya rumah, tuan tanahnya berkata, kami mau jual rumah ini. Jadi kalau Anda kepingin beli, waktu harga 13 juta, nggak mahal sih, murah banget tuh. Karena rumah udah lama ditempati dari istilah nenek saya. Mau beli 13 juta, kalau enggak kami mau jual, ya Anda silakan pindah. Saya ngomong sama partner saya pada waktu itu. Dia berkata, Pak, pakai aja dulu duitnya. Gua nggak perlu. Jadi mestinya kan kalau secara peraturan, kalau saya ngambil uang, dia mesti ngambil uang. Kalau dua-duanya ngambil uang, perusahaannya waktu itu belum siap. Pasti jadi kendala. Dia bilang, kamu pakai aja. Bikinin, saya bayar, dan saya beli rumah itu, saudara. Hari ini pun sama. Ketika dia butuh, ya pakai dulu aja. Saya nggak perlu ambil. Atau kalau memang dia butuhnya besar, kalau nggak enak ambilnya, saya ngambilnya cicil. Supaya perusahaannya jangan sampai cash flow-nya terganggu. Nah saudara, ini penting, saudara. Ya. Orang kaya ini ngerti bahwa tanahnya berhasil. Ya. Tanahnya subur. Dan dia berkata, ayat 17, ia berkata dalam hatinya, ia bertanya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku lagi. Istilahnya, usahanya berkembang, saudara. Usahanya makin bagus, makin besar, saudara. Sehingga dia nggak punya tempat lagi untuk nyimpan. Saudara, ada satu rahasia. Kalau saudara mau tahu, saudara dapat berkat Tuhan, tapi saudara perlu lakukan ini juga. Kita buka Kolose 3 ayat 23. Kita baca bersama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Nah,
biarkan dulu ya itunya multimedia. Apapun juga yang kamu perbuat. Artinya saudara, bukan hanya dalam bisnis, apapun bisnis saudara, apapun pekerjaan saudara, saudara mungkin seorang sales, seorang marketing, ataupun seorang accounting, seorang administrasi biasa, penjaga gudang, ataupun buat kue, buat makanan, apapun juga. Ibu rumah tangga, pelayanan, yang kamu perbuat, haruslah dengan apa? Segenap hati. Ini penting saudara. Banyak orang ya, terlambat sukses karena bekerjanya setengah hati. Tidak segenap hati saudara. Cuman setengah hati. Jadi kalau setengah hati nggak bisa saudara. Harus betul-betul, sungguh-sungguh saudara. Kita cukup lihat contoh. Saudara tahu pemuda yang namanya Mark Zuckerberg? Tahu? Ada yang Marco pasti tahu ya. Tahu nggak? Itu pencipta Facebook. Umurnya masih muda, 30 tahun. Saudara. Kekayaannya 15 miliar US dollar. Saudara, kenapa? Dia mengerjakan yang namanya Facebook itu segenap hati. Sungguh-sungguh. Ada satu lagi. Saya nggak sebutin yang biasa kayak misalnya Warren Buffett, tapi yang masih muda-muda nih. Yang namanya Elon Musk. Elon Musk ini seorang IT. Lahirnya di Afrika Selatan. Dialah yang menciptakan PayPal. Cara pembayaran. Di luar negeri. Jadi kalau saudara beli online business tuh ya, kalau di seluruh dunia bayarnya pakai PayPal. Saudara cukup masukin kartu kredit saudara, kemudian didaftar ke sana, kirim ke paypal.com, paypal.com kirimin kode registrasinya, masuk di dalam tagihan saudara di bulan berikutnya, saudara masukkan kode itu ke dalam internetnya, maka mulai hari itu saudara punya pembayaran nggak perlu pakai klik password, pakai pakai password dan langsung bayar. Aman jadinya. Ya. Dia pencipta PayPal. Yang luar biasa saudara. Dia itu sama kayak Mark Zuckerberg. Tapi hari ini dia punya sebuah bisnis yang namanya Tesla Corporation. Apa itu Tesla? Mobil elektrik tercanggih di dunia. Saudara kalau pernah lihat mobil, saya pernah lihat pameran kemarin di mana di luar negeri. Keren banget. Enteng, semuanya aluminium, depannya kalau dibuka justru kosong. Bagasi. Belakangnya kalau dibuka, cuman segede meja mesinnya. Isinya motor. Tengahnya itu kayak LCD kayak gitu, gede, touchscreen. Ya karena dia orang IT. Dia bisa bikin mobil dan dia bikin roket, saudara. Saya tahu rahasianya karena dia perbuat segala sesuatu dengan segenap hati. Dikatakan lagi, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini rahasianya, saudara. Ya. Jadi, apa yang saudara lakukan, itu Tuhan memberkati. Dengar baik, Tuhan itu memberikan kepada saudara keahlian. Katakan amin, saudara. Tuhan memberikan keberhasilan. Mau contoh di Alkitab, namanya Yusuf. Tahu Yusuf? Yusuf anak manja. Anak manja tidak bisa, bukan tidak bisa, mungkin tidak pernah kerja keras di rumahnya. Tidak pernah ngatur rumah tangganya karena disayang sama ayah dan ibunya. Tugas dia cuma pakai baju yang indah, nganter makanan ke kakak-kakaknya. Itu Yusuf. Tapi luar biasa ketika dia ada di Potifar. Kok dia bisa jadi kepala rumah tangganya Potifar? Bagaimana dia bisa bekerja? Pengalaman dari mana? Udah gitu di Mesir lagi. Oke, rumah tangga masih gampang. Masuk penjara. Jadi kepala penjara. Kesayangan kepala penjara mengatur seisi penjara. Itu beda manajemen. Kalau rumah tangga sama penjara beda manajemen. Dan penjara itu penjara orang-orang politik. Masih kurang?
naiklah dia ke tahta paling tinggi. Jadi perdana menteri di mana? Mesir. Mesir, bukan di Israel. Kalau saudara saya minta menjadi RT, nah Pak Hendra sini. Pak jadi RT di Amerika Pak. Bingung dia. Adat istiadatnya beda, semuanya beda. Kalau jadi RT di Indonesia masih gampang, mau di Maluku juga masih gampang. Tapi kalau di Amerika beda atmosfer, beda kebudayaan. Tapi Yusuf di Mesir nih. Jadi Perdana Menteri, ngatur negara, ngatur bagaimana persediaan harus ditaruh di tiap-tiap tempat, ngatur penjualan gandum ke seluruh dunia. Dari mana belajarnya? Firman Tuhan berkata, Yusuf mendapat perkenanan Tuhan. Sehingga ia berhasil. Saudara, kerjakan dengan sungguh-sungguh. Sepenuh hati, seperti untuk Tuhan. Ya. Nah, saudara, kemudian timbullah yang namanya tadi kebodohan pertama itu karena tamak. Kebodohan kedua, dia berkata seperti ini dalam ayat 19a. Setelah lumbungnya makin besar, dia berkata, "Hai jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya." Kesalahan tadi udah tamak. Kesalahan kedua adalah karena dia mengandalkan hartanya untuk umurnya. Dia pikir umur bisa diperpanjang karena adanya harta. Ya, ini kesalahan pertama. Saudara, kalau saudara baca di internet, saudara cari Dr. Richard Teo Ken Siang. Itu ahli kecantikan, dokter kecantikan, umurnya 40 tahun. Saudara, hari-hari ini memang yang namanya dokter kecantikan tuh laris berat. Ya, karena ibu-ibu dan para wanita itu senang di-upgrade. Lo benar memang ini. Saya pernah ngobrol-ngobrol sama teman. Ini dokter Teo Ken Siang miliaran dapatnya saudara. Dari mulai sedot lemak, ganti alis, ganti hidung, ganti bibir, ganti jidat, tarik kulit dan sebagainya saudara. Itu ditarikin sampai licin, nggak ada keriput saudara. Luar biasa. Alis besok begini, bulan depan melengkung. Bulan depan kayak gergaji. Ya kenapa nggak bikin begitu ya? Kan bagus gitu. Kayak apa tuh? Yang pakai itu Halloween gitu. Saudara, tolong nih ibu-ibu kalau lagi facelift, tahu facelift sudah? Lagi upgrade muka gitu. Jadi bukannya softwarenya di-upgrade ternyata saudara. Muka juga di-upgrade. Langsung selfie. Kirim ke malaikat saudara, tolong. Karena malaikat perlu tahu. Nanti ketika ada kecelakaan, Tuhan bilang, kenapa kamu gak jagain? Ini lain, fotonya lain. Yang mati beda namanya. Nah tolong selfie, cekrek. Malaikat sekarang saya kayak gini loh. Dulu mata saya sipit, sekarang belok. Ya kan? Dulu hidung saya pesek, sekarang mancung. Dulu bibir saya tebal, sekarang tipis gitu, hampir gak ada bibirnya gitu. Mau ditebelin lagi bingung ntar, ya kan? Saudara, karena banyak orang berpikir kalau punya uang, gue bisa muda terus. Malas olahraga, sedot aja tuh lemak. Iya kan? Memang gampang sih. Ya. Nggak mau usaha. Kenapa? Punya duit. Gitu. Saudara, ini kesalahan pertama nih si orang kaya ini. Dia berpikir bahwa jiwanya tergantung dari banyak barang. Dia bisa hidup lama. Nah dokter yang ahli bedah ini dokter yang bukan hanya dia ahli saudara ya. Mungkin saya nggak tahu tuh kalau sama juga kayak tukang jahit saudara ya. Mungkin kalau dia ngejahit kan pas gitu. Tapi kalau nih dokter ini mungkin ngejahit alis atau gimana mungkin lebih bagus itu nggak ngerti saya. Jadi mungkin tebal tipisnya semua pas gitu. Ukurannya mungkin di laser dulu berapa senti, di sini berapa mili, kiri kanan sama apa enggak. Kan banyak orang alisnya kiri kanan nggak sama, ya kan? Itu dari Tuhan tuh.
Tuhan sekali ciptain nggak sama, miring sebelah atau tebal sebelah, enggak, tapi dibikin sama. Kan bingung lah Tuhan, loh ini kok beda-beda semua, gitu kan. Saudara, nah dokter ini sehat, nge-gym, olahraga, ya. Umur 40 tahun dia mengidap kanker paru-paru stadium 4B dan dia tidak ngerokok. Bagaimana bisa kanker paru-paru? Nggak ada yang tahu. Dia meninggal muda. Ya. Saudara, kesalahan fatal pertama di orang kaya ini adalah karena dia mengandalkan hartanya untuk memperpanjang hidupnya. Dan itu nggak bisa. Kesalahan yang kedua, dikatakan beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senangnya. Dia pikir jiwanya bisa dipuaskan dengan materi. Dan ini juga salah. Inilah kebodohannya, tamak, ya. Umur itu di tangan Tuhan, dia pikir di tangan duit. Ya. Yang ketiga, jiwanya bisa puas dengan materi, padahal tidak. Saudara, materi penting, maaf, materi perlu, tapi dia bukan penting yang satu-satunya dalam hidup kita. Yang mengerti katakan amin, saudara. Ya. Saudara, kalau saudara doa gimana? Apa yang saudara doa? Ada bau-bau materi enggak? Apa cuman materi doang, enggak ada bau-bau yang lain? Kalau doa Tuhan minta kaya. Tuhan minta selamat. Padahal namanya udah selamat, saudara. Tiap hari mintain selamat juga. Minta kelancaran Tuhan. Lu tahu Jakarta macet, minta lancar lagi, saudara. Ya kan? Ya susah ngomong sama Jokowi mesti. Ya kan? Minta kelancaran Tuhan. Nah saudara, ini doa sebetulnya sih cuman berubah doang gitu loh. Dulu di sini jemaat nggak ada, saya cuma cerita jemaat yang di sebelah sono tuh. Saya nggak tahu di mana. Gitu. Dulu waktu masih punya dewa-dewa dan segala macam, dewa dan dewi, ya, mintanya begitu. Minta kaya, minta selamat, minta lancar. Gitu. Terus udah. Beli apel, beli salak, nggak makan salak ya dewa ya, sorry saya salah, dia nggak suka salak, ya kan? Apa tuh? Saya nggak tahu, pisang, jeruk, ya, jeruk dan sebagainya. Gitu. Beli lilin, ya. Lilinnya nggak boleh kecil-kecil, yang gede, beli yang gede. Dia kagak tahu asapnya di rumah itu bikin batuk-batuk sama ngerusak paru-paru. Beli lilin, kompensasi kan? Ngasih itu dapat berkat, gitu saudara. Ada nggak yang meja sembayangannya kosong? Berani nggak? Dulu. Sembayang nggak usah ada apa-apa, kaca aja gitu. Kalau ada patung dia, jangan kasih apa-apa coba. Dia mau ngasih nggak sama kita? Karena saudara berharap seperti itu, ngasih dapat. Ya. Itu namanya mental, saya bilang mental tuntun ceng. Ngasih cetun dapat ceceng, saudara. Nah di gereja udah dibuang itu semua. Doanya gimana? Sama tuh bener kata Ricky. Sama Tuhan minta berkat, minta selamat. Udah tahu Tuhan juga selamat, pakai diminta lagi. Minta selamat, minta berkat, minta lancar Tuhan. Ya kan? Nah kalau dulu beli apel, sekarang ngasuh kolekte. Gitu. Jadi ban tiau gitu ya kan. Ngasih ceban, ngarepin cetiau. Nah itu dia. Sama saudara, sama gitu. Jadi sebetulnya ya kita beranggapan bahwa jiwa kita bisa dipuaskan dengan materi. Jadi saudara itu kesalahan yang Tuhan katakan kepada orang kaya ini. Materi itu tidak pernah bisa memuaskan jiwa kita. Yang percaya katakan amin. Nggak bisa. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa orang kaya itu sampai berpikir seperti itu? Kenapa sampai dia serakah? Kenapa sampai dia berkata bahwa materi itu bisa memuaskan hidupnya, bisa memperpanjang umurnya? Makanya saya bilang ini berkaitan dengan yang namanya hal kekhawatiran.
Jadi ketika itu Yesus berkata kepada murid-muridnya dalam ayat 22, karena aku berkata kepadamu, janganlah kamu khawatir akan hidupmu. Akan apa yang hendak kamu makan, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Jadi ternyata penyebab akar masalahnya karena dia khawatir akan hidupnya. Saudara, kekhawatiran itu akan membuat kita menjadi serakah. Kekhawatiran itu kita akan membuat kita berpikir bahwa materi itu bisa memuaskan jiwa kita. Padahal hidup kita hanya tergantung dari Tuhan. Dr. Richard Teo meninggal muda dengan kanker paru-paru umur 40 tahun. Teman saya, dia seorang Inggris tinggal di Thailand, saudara. Saudara, dia punya penyakit aneh banget. Satu hari ketika dia selesai, udah malam tidur, bangun pagi, saudara. Ketika dia bangun, itu semuanya muter. Orang pikir ini vertigo. Ya. Muter semuanya. Jalan gak bisa, dia takut. Kenapa? Karena semalam gak apa-apa gitu. Dia gak kecapean, dia gak pernah punya hal itu sebelumnya. Muter, saudara. Dia tenangkan diri. Nah, kalau orang vertigo jalan tuh kan masih, kalau dia enggak, dia jalan sepertinya semua jalan gitu. Terus miring-miring gitu. Jadi aneh gitu, dia injek lantai kenapa miring. Padahal lantainya enggak miring. Saudara, dia berobat ke dokter, dokter bilang, ini penyakit aneh di dunia. Anehnya apa? Dia bilang di belakang telinga kita ini, itu ada satu kantung. Namanya kalau di mobilnya balancer. Dua ini punya dekat otak. Jadi dia itu yang membalance seperti air raksa dalamnya. Ya. Kalau kita begini, dia tuh ngebalance supaya otak kita beranggapan bahwa ini ya tetap lempeng. Ya. Nah, balancer ini isinya kayak apa cairan-cairan air raksa itu. Nah, lucunya salah satu cairan itu keluar dari tempatnya. Dan itu yang membuat dia ngaduk semuanya. Bisa diobatin. Saya lupa nama penyakitnya. Dia kalau naik mobil, saudara. Saya udah pelan naik mobilnya. Begitu saya ngerem, ya macet, tapi saya ngerem. Dia pegangan. Lihat ke kiri. Kenapa? Saya nggak tahu tadi kalau dia belum cerita. Ini kenapa nih orang kayak kesurupan gitu maksudnya. Ternyata dia cerita seperti itu. Jadi kalau kamu berhenti, saya merasa masih jalan. Gitu. Jadi dia gitu. Mobil sini berhenti, mobil ini jalan, nabrak kan, jangan. Dia takut gitu. Kayak begitu, saudara. Puji Tuhan bisa sembuh. Saya mau kasih tahu, aneh, keluar satu doang. Jadi saudara, materi nggak bisa membuat kita hidup lebih lama, nggak bisa. Materi nggak bisa membuat kita puas. Nah, penyebabnya adalah karena kita khawatir. Karena kita melihat ke duniawi, saudara. Kita melihat apa yang kita pikirkan makanan dan minuman. Seperti Tuhan bilang. Ya. Saudara, Tuhan berkata begini. Di dalam ayat yang ke-24. Perhatikanlah burung-burung di udara. Burung itu tidak menabur. Menuai enggak? Tidak menuai. Punya lumbung atau gudang enggak? Enggak punya. Habis bagaimana dong dia makan? Bagaimana dia bisa mendapatkan persediaan makanan pada waktu musim dingin? Kalau burung di Indonesia sih gampang kali ya. Karena kan gak ada musim dingin. Terus-terusan ada tuh makanan. Kalau burung di luar negeri gimana? Musim panas dia bisa makan. Musim dingin waktu salju gimana? Saudara, sampai Tuhan tuh ngomong, perhatikanlah burung-burung. Walaupun tidak menuai, tidak menabur, tidak menuai, tidak punya lumbung, tapi dikasih makan oleh Bapa di surga. Terus ditambahin, engkau itu lebih daripada burung. Amin, burung, amin burung. Amin, saudara. Gitu. Ya. Jadi saudara, kalau burung aja dipelihara, kita pasti dipelihara. Dan kita nggak perlu takut. Sehingga kalau kita nggak khawatir,
Kita nggak perlu punya serakah. Kita nggak perlu punya mindset bahwa materi itu yang akan menjaga hidup saya. Tuhan yang menjadi pelindung kita. Tuhan yang menjagai. Tuhan yang kasih kita berkat cukup. Gitu. Ya. Makanya saudara mesti berdoa seperti di Mazmur bin Yake kalau nggak salah, Agur bin Yake ya. Agur bin Yake, dia doa gini, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan, jangan berikan padaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Itu sama seperti doa Bapa kami, berikanlah pada hari ini apa? Makanan kami secukupnya ya. Bukan sebanyak-banyaknya ya. Secukupnya. Saudara, ketika kita tidak khawatir, Tuhan tambahkan lagi bunga bakung di taman itu nggak memintal, nggak menenun. Tapi dia lebih indah dari pakaian kebesaran Salomo. Salomo itu raja terkaya di dunia dan tidak ada yang pernah lebih kaya dari dia sampai hari ini. Itu udah janji Alkitab. Pakaiannya jangan tanya deh. Mas Salomo tuh pernah bilang gini, aku tidak pernah menghalangi mataku dari apa yang diinginkannya. Jadi pakaian yang semahal apapun, yang seindah apapun, dia pasti pakai. Itu jelas. Dan Tuhan cuma bilang begini, pakaian Salomo kalah indah sama bunga bakung yang hari ini ada, besok hilang. Jadi Tuhan bisa mendandani rumput. Tuhan juga bisa mendandani saudara. Katakan amin. Ya, jangan khawatir. Kan ada lagu, jangan kamu khawatir. Terus apa? Burung di udara dia pelihara, ya kan? Jadi kita nggak perlu khawatir. Nah, kalau kita nggak khawatir, kita tidak terjebak dengan yang namanya kebodohan yang dimiliki oleh orang kaya tersebut. Makanya akhir daripada itu Tuhan berpesan kepada murid-muridnya, kepada kita semua. Tetapi carilah dahulu. Apa? Coba Matius 6 ayat 33 ini lebih lengkap, bagus sekali ayat ini. Ya, Matius 6 ayat 33 kita baca sama-sama. Kita baca. Ayo, 1, 2, 3. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Yang percaya katakan amin. Dan kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Mari kita persiapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Ku tidak takut, sebab kau besertaku. Ku tidak bisa. Saya undang hamba-hamba Tuhan. Engkau Allah, sebab Engkau